Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milatun Naimah, Magister Pendidikan, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Islam An-Nur Lampung. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, dan pemberian kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gary Dessler. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk menjalankan aspek manusia dari posisi manajerial termasuk rekrutmen, pelatihan, penilaian, dan kompensasi. Sedangkan menurut Flippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen sumber daya manusia tidak hanya mengelola karyawan sebagai tenaga kerja, tetapi juga memandang mereka sebagai aset berharga yang perlu dikembangkan. Setelah kita membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi utama manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua bagian atau dua kategori. Yang pertama yaitu fungsi operasional dan yang kedua yaitu fungsi manajerial. Fungsi operasional meliputi 7 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Mereka bertanggung jawab atas merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan strategi organisasi. Ini melibatkan penentuan jumlah, kualifikasi, dan kemampuan karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu rekrutmen seleksi. Proses ini melibatkan penarikan calon karyawan yang potensial, melaksanakan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan atau biasa disebut dengan training dan development yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien, serta membantu adaptasi terhadap perubahan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini esensial untuk memastikan tenaga kerja memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan mampu berkontribusi maksimal bagi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Yang keempat adalah manajemen kinerja, yaitu suatu proses sistematis untuk menilai, memantau, dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan guna mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan penetapan tujuan, pemantauan kinerja, pemberian umpan balik, serta evaluasi kinerja secara teratur, berupaya memperkuat budaya kinerja yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan potensi karyawan. Yang kelima yaitu kompensasi dan tunjangan. Mencakup semua bentuk penghargaan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada organisasi baik secara finansial maupun non-finansial. Yang keenam yaitu hubungan industrial. Berfokus pada pengelolaan hubungan antara pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dan yang terakhir yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3.
Upaya ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya demi melindungi kesejahteraan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Fungsi manajemen utama yang kedua yaitu fungsi manajerial. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah pengarahan atau directing, yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Perencanaan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu memperkirakan kebutuhan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan potensi kendala yang mungkin muncul. Dan yang ketiga yaitu dasar pengambilan keputusan, yaitu menjadi sumber panduan utama dalam setiap keputusan dan menentukan arah organisasi. Fungsi manajerial yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu mengelompokkan dan mengatur sumber daya manusia, material, keuangan, dan aktivitas, dan mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap individu dalam organisasi, dan juga membangun struktur organisasi yang kohesif, efektif, dan efisien untuk mendukung tujuan. Fungsi manajerial yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yaitu memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan agar bekerja secara optimal. Dan yang keempat yaitu controlling atau pengendalian, memantau dan mengevaluasi seluruh proses manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi organisasi, individu, sosial, dan fungsional. Tujuan organisasi memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Tujuan individu yaitu memberikan kepuasan kerja, peluang karir, dan pengembangan diri bagi setiap karyawan. Selanjutnya adalah tujuan sosial. Tujuan sosial yaitu menjaga tanggung jawab sosial organisasi terhadap lingkungan dan masyarakat seperti pemberian upah layak dan keadilan. Yang keempat yaitu tujuan fungsional, menjaga efektivitas fungsi sumber daya manusia agar tidak berlebihan atau kekurangan tenaga kerja. Jadi, kesimpulan manajemen sumber daya manusia adalah bagian vital dari organisasi karena menyangkut pengelolaan manusia yang merupakan penggerak utama dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan berdampak langsung kepada produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan organisasi. Baiklah, sekian pembahasan dari pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen sumber daya manusia pada kali ini. Pastinya banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.